Setelah miliarder meninggal, meninggalkan warisan untuk 10 mantan pacarnya. Mereka sedang antri untuk menerima warisan. Mantan pacarnya pertama, berbagi apartemen sumber air panas yang terhubung dengan Atami. Mantan pacar kedua, dapatkan villa dengan kolam renang yang mewah. Mantan pacarnya ketiga, apartemen bersama dengan pemandangan gedung tinggi. Mantan pacarnya ke-9, dapatkan villa dengan kolam renang di Hawaii. Reiko melihat semua orang berbagi warisan yang sangat mahal. Akhirnya juga sampai gilirannya. Reiko dengan bersemangat melangkah di depan pengacara. Pengacara itu menyeringai dan berkata padanya, dia dibagi firma hukum kecil di Tokyo. Mantan pacarnya berpikir bahwa berikannya perusahaan ini. Seseorang yang juga seorang pengacara seperti Reiko juga merupakan pilihan terbaik. Hal yang Reiko bagikan memiliki nilai terendah. Di hatinya sangat marah. Setelah pergi keluar, dia segera mengatakan dengan Shinoda, dia ingin menjual perusahaan ini. Setelah kedua orang bekerja sama, 50 triliun dapat dibagi rata untuk menghibur Reiko. Ketika mereka bersiap untuk pergi, pengacara tua panggil Reiko, ungkapkan keinginannya untuk kembali ke Tokyo bersama mereka. Setelah beberapa jam, mereka sedang menunggu di stasiun kereta. Tapi pada saat naik ke kereta, seorang pria melewati Reiko. Reiko menoleh untuk memanggil pria itu. Ini bukan mantan pacarnya Eiji. Shinoda buru-buru berlari datang untuk menjelaskan. Ini bukan Eiji. Itu adalah Tomiharu, kakak laki-laki Eiji. Tomiharu mengungkapkan bahwa dia terbiasa disalahpahami oleh orang lain. Tapi tepat pada saat ini, tiba-tiba kereta api berangkat. Kelompok orang ini tidak bisa naik kereta. Kereta terakhir ke Tokyo telah meninggalkan stasiun. Tomiharu segera mengundang kelompok orang ini datang untuk beristirahat di vilanya. Seorang miliarder meninggal dengan cara yang mendebarkan. Meninggalkan 10 mantan pacar, setiap orang per sebuah rumah dengan pemandangan laut. Tapi sampai giliran Reiko, dia baru saja mendapatkan firma hukum lama. Di hati Reiko sangat marah. Segera keputusan harus dimenangkan. Aset perusahaan 370 triliun mantan pacar. Reiko melihat kode misterius itu. Miliarder tercatat dalam buku sebelum dia meninggal. Dia mengingat lagi kali pertama kedua orang mereka bertemu. Eiji mengejarnya dengan kode di selembar kertas. Reiko memahami urutan angka ini sebagai kode untuk menemukan kebenaran. Tapi sangat tidak beruntung adalah, kebesokan hari, ayah Eiji membawa pengacara untuk permintaan untuk memeriksa surat wasiat asli. Ketika orang-orang datang ke ruangan untuk letakkan surat wasiat, menemukan bahwa brankas dibuka oleh seseorang. Surat wasiat sudah dicuri. Pengacara tua buru-buru berlari untuk menelepon ke polisi. Tapi tidak lama kemudian, karena menghidu obat-obatan beracun, pengacara tua meninggal dengan menyesal. Kebesokan hari, Reiko menemukan ayah Eiju ingin bertanya tentang kebenaran. Dia sangat marah dan berpura-pura itu bukan dia. Reiko datang untuk mencari keluarga sepupu Eiji. Kerumunan juga menyatakan bahwa itu sama sekali bukan mereka. Sejak itu, orang-orang di villa juga mulai berspekulasi satu sama lain. Kecurigaan bahwa pihak lain adalah orang yang mencuri surat wasiat dan membunuh pengacara tua itu. Reiko juga mulai bertanya setiap orang di sini. Tapi dari awal sampai akhir masih tidak bisa menemukan siapa yang bisa menyimpulkan motif kejahatan. Surat wasiat hilang. Berarti jumlah uang di belakang tidak akan memiliki efek hukum. Pada pagi kebesokan hari, Reiko segera naik kereta api untuk keluar tempat ini. Ketika dia sampai Tokyo, dengan tidak sengaja melihat karakter di papan tanda stasiun lagi. Dan nomor yang Eiji meninggalkan sangat mirip. Selanjutnya, Eiji memperlakukannya dengan sangat baik di masa lalu. Jadi dia pergi ke perusahaan yang dia dapatkan. Menolak seorang pengacara untuk menandatangani kontrak akuisisi. Dan tunjukkan bahwa dia akan terus-menerus menyelidiki kasus ini. Sekaligus dia memutuskan untuk membawa Shinoda datang untuk bekerja sama. Seorang miliarder meninggal dengan cara yang mendebarkan. Meninggalkan miliaran dolar dalam kekayaannya kepada si pembunuh.
Untuk mendapatkan 370 triliun dari pembunuh sebenarnya, Reiko. Dia kembali ke rumah sang miliarder lagi. Melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang tinggal di rumah itu. Dia dan Shinoda menemukan perawat pribadi sang miliarder saat masih hidup. Setelah beberapa saat mengancam dan merayu, perawat dengan jujur mengatakan dengan Reiko, hari yang miliarder meninggal, dia benar-benar tidak datang yang terlambat. Tapi dia adalah orang yang pertama menemukan miliarder sudah meninggal. Pada saat itu, sebuah lubang jarum muncul di tangan sang miliarder. Lebih dari itu, masih ada jarum suntik yang letakkan di meja. Dia panik, membawa hal ini untuk menceritakan kisah ini kepada bibi miliarder. Agar tidak mempengaruhi daftar obat baru. Dan tidak menggerakkan harga saham perusahaan. Mereka bersama-sama untuk menyembunyikan fakta bahwa miliarder itu dibunuh. Dan dilaporkan sebagai kematian alami. Sampai malam, Shinoda menerima panggilan dari mobil bekas di kamar miliarder. Pada pagi kebesokan hari dia pergi ke pusat mobil bekas. Ini adalah mobil miliarder saat hidup. Beberapa hari yang lalu ada seorang mengemudi mobil ini. Mobil ini ingin menabrakkan sampai mati dia dan Reiko. Setelah itu mobil ini sudah menghilang. Sekarang, tiba-tiba mobil mogok atas nama miliarder. Shinoda merasa aneh. Jadi segera berhubungi dengan Reiko. Reiko membawa kedua FBI bersamanya datang ke pusat bekas. Melalui inspeksi FBI, menemukan brankas kata sandi yang berisi surat wasiat curian di bagasi mobil. Kelompok orang ini membawa brankas kata sandi ini ke kantor polisi. Temukan seorang ahli untuk membuka brankas untuk memecahkan kunci. Ketika brankas dibuka, Reiko buru-buru mengambil untuk melihat. Ada laporan tes DNA di dalamnya. Sepertinya Reiko sudah paham. Bukan pembunuh yang mengingini warisan, tetapi ingin menghancurkan bukti DNA melalui pusat bekas. Dia mengambil laporan itu, buru-buru berlari keluar kantor polisi. Mengemudi mobil seperti terbang ke arah villa. Sangat cepat Reiko sudah datang ke villa. Dia mengumpulkan semua orang di rumah miliarder untuk diselidiki. Reiko menganalisis bukti yang dia kumpulkan. Pada pagi sebelum sang miliarder meninggal, anjing peliharaannya tidak menggonggong. Jadi itu artinya orang yang membunuh dia. Pasti bahwa orang itu sangat dekat dengan si anjing itu. Jadi tidak termasuk kerabat miliarder. Karena sang adik perempuan tidak bisa membunuh dia. Sedangkan orang lain di rumah miliarder memiliki hubungan yang sangat buruk dengan anjing. Setelah itu, Reiko segera berdiskusi dengan mereka. Selama semua orang setuju bahwa pembunuh miliarder itu adalah Shinoda, dia akan dapat menggunakan bukti semacam itu untuk membuktikannya. Shinoda bisa mendapatkan warisan jika dia disalahkan karena membunuh dua orang. Ini bermanfaat untuk semua orang. Ketika Shinoda menolak untuk tidak ingin didakwa dengan pembunuhan seorang pengacara tua, dokter yang bertanggung jawab atas anjing peliharaan miliarder itu angkat bicara. Bacus akan tidak menggonggong denganku, diam. Eiji dan pengacara genta. Semuanya aku dibunuh. Sebelum kematiannya, miliarder membuat surat wasiat. Tinggalkan miliaran uang untuk suami mantan pacarnya. Ternyata beberapa tahun yang lalu, miliarder dan istri dokter dari anjing peliharaan yang sedang jatuh cinta. Keduanya juga melahirkan seorang putra. Untuk bola-bali dengan puluhan pacar. Miliarder itu masih muda dan sudah sangat sakit. Kebetulan hari itu ketika dokter menyuntik anjing peliharaan, secara tidak sengaja menemukan surat wasiat yang dibuat oleh miliarder itu. Hal terakhir surat wasiat ditulis. Orang yang membunuh dia akan mendapatkan semua harta miliknya tersisa setelah pembagiannya. Di surat wasiat, miliarder bahkan dengan sengaja tinggalkan villa besar untuk istri dokter hewan. Sekaligus tinggalkan villa di rumah untuk dokter dan putra dokter. Dokter tahu miliarder itu menggairahkannya. Biarkan dia bertindakan seperti itu, warisan miliaran dolar akan diserahkan kepada dokter. Kemudian, ketika anak itu dewasa juga dapat menikmati warisannya. Jadi dia sengaja membiarkan surat wasiat itu jatuh untuk dilihat dokter. Jadi dia segera mengambil obat yang pembunuhan anjing. Menyuntik ke tangan miliarder.
Tapi setelah dokter membunuh miliarder, dokter tidak tertarik dengan warisan miliarder miliar dolar itu. Dia ingin lebih melindungi kehormatannya. Tidak ingin hilang putranya. Jadi dia membunuh satu-satunya pengacara yang tahu tentang itu. Pada saat yang sama, setelah mencuri brankas berisi surat wasiat, ingin menghancurkan dokumen di dalam bersama mobil miliarder. Jadi bisa menutupi semua naik dengan secara sempurna. Tapi dia tanpa diduga bahwa Reiko sudah menemukan mobil dan brankas. Juga mendapat laporan tes DNA. Dokter dengan jujur mengatakan semua kebenaran. Tidak lama, dia ditangkap oleh polisi. Dan miliaran dolar miliarder semua diserahkan kepada warisan anaknya. Sebelum pergi, Reiko tidak lupa mengatakan dengan pewaris baru. Beritahu si kecil ini untuk memperhatikan untuk menyimpan uangnya. Kamu harus ingat, uang bisa melindungimu. Tapi kamu akan bertemu dengan banyak orang jahat itu punya rencana dengan uangmu. Orang jahat itu punya rencana dengan uangmu. Akhirnya memberikan kartu namanya. Menyatakan kesediaannya untuk menjadi wakil anak itu. Setelah itu, Reiko bersiap untuk pergi keluar tempat ini. Tapi tiba-tiba diborgol. Alasan dia ditangkap adalah karena dia mengambil sendiri laporan tes DNA. Melarikan diri, menghalangi tugas resmi. Tapi dia dengan cepat mendapat Tomiharu. Saudara miliarder ditebus. Setelah keluar, Reiko memutuskan untuk mengambil warisannya dengan serius. Sekaligus, menyewa Shinoda sebagai orang yang melayan makan minum pribadi untuknya.